Liga Inggris terakhir kalinya setelah libur Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Qatar menyajikan Fulham kontra Manchester United. MU sendiri berada pada tren kemenangan setelah berhasil membalaskan dendam mereka terhadap Aston Villa di Carabao Cup tengah pekan lalu. Setelah sebelumnya The Villains berhasil mengandaskan Cristiano dan kolega dengan skor 3-1 untuk kemenangan pasukan Unai Emery. Pada laga tadi malam, Setan Merah harus bertandang Craven Cottage di kandang Fulham untuk melakoni laga terakhir Liga Inggris sebelum liburnya Liga karena perhelatan Piala Dunia di Qatar. MU mendapat ujian berat melawan Fulham dengan pemain-pemain seperti Andreas Pereira, Willian, dan bahkan Bernd Leno mengisi skuad Fulham. Dari statistik pertandingan pun relatif berimbang dengan Fulham unggul dalam penguasaan bola 53 berbanding 47 untuk penguasaan bola dari Manchester United. Gol pembuka diciptakan oleh Christian Eriksen memanfaatkan sepakan yang dilakukan oleh Bruno Fernandes yang berniat untuk menendang keras ke gawang Bernd Leno namun terjadi deflected menuju Eriksen, dan dengan mudah di-tap-in masuk ke gawang Fulham. Gol balasan Fulham terjadi pada menit ke-60 yang dicetak oleh mantan pemain Red Devils Daniel James memanfaatkan umpan dari rekannya di sisi kanan pertahanan Manchester United. Erik ten Hag sendiri melakukan pergantian pemain dengan menarik Tony Martial dan memasukkan Alejandro Garnacho untuk menambah daya gedor sisi kiri serangan MU. Terbukti taktik Ten Hag memasukkan Garnacho berbuah manis saat menit 90+3 pemain Akademi United ini bisa mencebloskan bola ke gawang. Bernd Leno memanfaatkan umpan dari Christian Eriksen untuk mengubah papan skor 2-1 untuk kemenangan Setan Merah atas tuan rumah Fulham United. Kemenangan The Red Devils ini memperketat persaingan 4 besar dengan hanya terpaut 3 poin dari peringkat 4 Tottenham Hotspur yang sudah menjalani 15 laga dengan 1 laga lebih banyak dari Manchester United yang masih menjalani 14 laga di Premiership. Kemenangan MU ini juga sedikit membuat gaduh euforia fans Manchester United dengan Cristiano Ronaldo mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa dirinya tidak diperlakukan secara tidak adil di Manchester United dan beberapa dari skuad dan staf bahkan pelatih dari MU sendiri menginginkan agar Ronaldo sebisa mungkin untuk keluar dari Manchester United. Ronaldo sepertinya tidak betah di tim Manchester United karena tidak ada perkembangan saat ia masih pertama kali datang ke MU waktu berumur 20-an tahun dengan saat ini yang sudah berusia 38 tahun. Bahkan teknologi di dalam tim Manchester United sendiri tidak berubah dan memakai teknologi lama, begitu kata CR7 dalam wawancara BT Sport. Ronaldo sendiri tidak masuk dalam skuad Manchester United pada pertandingan melawan Fulham, bahkan untuk duduk di bangku cadangan pun tak ada nama Ronaldo di sana. Sayang sekali dengan nama besar Ronaldo dan harmonisasi dengan klub Manchester United tidak lagi terlihat seperti 20 lalu saat Ronaldo mega bintang Manchester United. Ini juga yang mungkin terjadi kepada pemain lain saat masuk ke dalam siklus tim MU, banyak pemain yang kurang bersinar karena harmonisasi antara tim pelatih, staf dan pemain Manchester United kurang padu sehingga banyak pemain seperti Jadon Sancho, Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Romelu Lukaku, Radamel Falcao kurang bersinar saat berkostum Setan Merah. Saat keluar dari tim MU, para pemain tersebut bisa gacor di klub barunya masing-masing. Patut ditunggu bagaimana kelanjutan drama pernyataan Cristiano Ronaldo terhadap klub yang dibelanya saat ini. Beralih ke skuad Unai Emery yang mampu mencuri poin penuh di kandang Brighton Hove Albion dengan skor 2-1 untuk kemenangan Aston Villa. Dua kemenangan beruntun dari Villa memberi dampak signifikan taktik racikan Unai Emery. Pemilik Aston Villa tidak salah menunjuk pelatih asal Spanyol tersebut melihat dari track record Emery yang 3 kali berturut-turut memenangkan Europa League bersama Sevilla. Juga membawa Villarreal menjadi juara Europa League 2 musim yang lalu. Beralih ke Anfield, Liverpool berhasil mendapatkan hasil tren positif 2 kali saat melawan Tottenham minggu lalu, dan saat menjamu Southampton Sabtu kemarin. Dengan kemenangan 3-1 atas Soton membuat Liverpool bersaing memperebutkan 4 besar semakin sengit dengan hanya beda 7 poin dari posisi 4 besar Tottenham Hotspur. Kemenangan atas The Saints pada laga kemarin menjadi pembuktian bagi Darwin Núñez yang pada awal musim dijadikan produk bulian terhadap fans-fans rival. Darwin Núñez menjadi man of the match pada laga kontra Soton. Menjadi catatan yang apik bagi Virgil van Dijk mengakhiri setengah musim kompetisi dengan berada di posisi ke-6 tabel klasemen.
Hasil positif ini semoga bisa menjadi pelecut semangat buat pasukan Jurgen Klopp untuk melanjutkan sisa musim kompetisi setelah Piala Dunia berakhir pada tanggal 18 Desember mendatang. Serta hasil lain, Arsenal berhasil memperlebar jarak dari pesaing terdekat mereka yaitu Manchester City yang terpaut 5 poin dari peringkat kedua yaitu Citizens. Hasil menakjubkan pasukan Mikel Arteta ini menjadi catatan yang apik semasa lepasnya era Arsene Wenger di masa kejayaannya pada medio 1997 sampai 2004. Ini menjadi pelecut semangat bagi tim meriam London untuk menembakkan peluru-peluru ancaman bagi tim rival mereka bahwa Arsenal sudah bangkit dan menjadi kompetitor dalam memperebutkan trofi Liga Inggris. Sementara itu 3 pelatih yang terancam akan didepak dari kursi kepelatihannya yaitu Graham Potter yang mengalami kekalahan saat bertandang ke Newcastle United, dan Frank Lampard yang pulang dengan kepala tertunduk saat dikalahkan oleh Bournemouth 3-0 tanpa balas. Dan pelatih terakhir yang terancam dipecat yaitu David Moyes yang tumbang di kandang sendiri saat menjamu Leicester City 2-0 untuk kemenangan The Foxes. Pelatih Moyes sendiri sudah 3 kali menelan kekalahan berturut-turut di Liga Inggris, kalah melawan Manchester United, kalah melawan Crystal Palace di kandang sendiri dengan skor 2-1 untuk kemenangan Wilfried Zaha dan kolega. Serta teranyar dipermalukan oleh tim Leicester City dengan skor 2-0. Ini membuat Everton dan West Ham sendiri bertengger di posisi 17 dan 16 pada tabel klasemen. Sementara skuad Graham Potter sudah kehabisan euforia karena performa yang ditampilkan oleh anak asuhnya di bawah performa dan cenderung tidak bersemangat menjalankan instruksi yang diberikan oleh Graham Potter. Jika tak secepat mungkin diperbaiki, bukan tidak mungkin Potter tidak akan sampai masa jabatannya di musim yang akan datang. Ujian berat bagi Potter bagaimana mengatasi ego dari pemain bintang mereka seperti Raheem Sterling, Aubameyang, dan pemain lainnya yang tidak pernah dirasakan sebelumnya saat berada pada tim Brighton. Demikianlah ulasan Premier League di pertandingan terakhir setengah musim ini karena adanya kompetisi paling bergengsi sebesar Piala Dunia.